maaf dok, menyambung terkait dengan jilbab. Di tempat kami kan pasiennya bisa dibilang 50% adalah non muslim dan kemungkinan besar tidak berkenan memakai jilbab dan takutnya masuk ranah intoleran bila agak dipaksakan. Apakah bisa hanya dengan memberikan tirai khusus bila di ruang kelas 2 atau 3 yang lebih dari satu pasien bisa cukup menggunakan tirai per pasien. Dan satu lagi dari Pak Mukhlis Zuhdi, untuk materi rekredensial perawat oleh Komite Syariah, apa sudah ada panduannya, dok? Demikian, dok. Oke. Yang pertama terkait dengan hijab. Bapak Ibu, untuk semua hal yang terkait dengan hubungannya dengan pelaksanaan ibadah, itu hanya berlaku untuk pasien yang muslim-muslimah. Contohnya Bapak Ibu, yang terkait dengan ini yang pertama terkait ibadah, terkait dengan misalnya untuk sholat, itu hanya untuk yang mengingatkan untuk sholat hanya untuk yang muslim. Memakai hijab atau kerudung itu hanya untuk pasien yang muslim, muslimah maksudnya. Kalau untuk yang pasien yang non muslim, ya cukup dengan menggunakan pakaian yang pantas, tidak pakai kerudung. Tetapi untuk pemasangan tirai pada saat dilakukan pemeriksaan itu untuk seluruh pasien, tidak hanya untuk pasien yang muslim, masuk juga untuk pasien yang non muslim. Dan itu pasien pasti senang. Justru salah satu keunggulan rumah sakit syariah itu karena privacy. Itu tidak hanya pada rahasia kedokteran. Tapi privacy ini sampai bagaimana aurat pasien itu dijaga. Itu yang tidak ada di standar manapun. Jadi kalau untuk rumah sakit syariah sampai pada aurat itu dijaga. Bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan itu juga dijaga. Jadi sekali lagi untuk kerudung itu memang tidak, bahkan untuk yang muslim pun juga tidak ada paksaan ya. Jadi kita itu untuk yang terkait dengan hijab itu tidak berarti kemudian kita harus sampai memakaikan, harus mau, enggak. Itu sebenarnya dimaknai sebagai upaya dakwah. Semua pasien yang muslimah itu kita sediakan hijab, kita sediakan kerudung. Kalau soal mau pakai apa tidak, itu tidak termasuk penilaian kita. Bahkan memakainya itu kan juga tidak kemudian dipakai terus. Dipakainya itu kalau pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat visitor gitu ya. Lah kalau nggak visitor di kamar sendirian dengan keluarganya, kan juga nggak perlu pakai hijab. Ibu-ibu ini pakai hijab kan kalau pas pas berhubungan dengan yang non muhrim. Lah kalau di rumah dengan suaminya ngapain nggak pakai hijab, kan juga tidak, sama juga di rumah sakit. Ya. Kemudian yang terakhir apa Mas ya? Yang tentang kredensial perawat, dok. Untuk kredensial perawat, Bapak Ibu sudah ada aturannya. Jadi kemarin sudah disampaikan juga di tim. Kredensial itu nantinya memang tidak hanya untuk perawat nantinya, tapi untuk kali ini kita memulainya kredensialing itu untuk perawat. Caranya bagaimana? Sudah ada Bapak Ibu. Jadi caranya untuk melakukan kredensialing itu tidak dilakukan seperti kredensialing di KARS, tapi itu kita bersamakan dengan pelaksanaan mandatory training. Mandatory training. Jadi kredensialing untuk perawat ini adalah nanti kemampuan para perawat ini, bukan perawat kemampuannya untuk menyuntik ya, tapi para perawat ini kemampuannya dalam hal nanti bagaimana dia bisa membimbing ibadah bagi para pasien, membimbing pelaksanaan sholat bagi pasien, toharo, kemudian bagaimana melakukan
bimbingan sakaratil maut atau talqin kepada pasien. Itu kan mandatory training. Nah, ketika pelaksanaan mandatory training, itu sekaligus itu sebagai proses untuk kredensialing atau rekredensialing untuk para perawat. Jadi tidak dilakukan sendiri tapi bersamaan dengan pelaksanaan mandatory training.